إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Amal yang menjadi tujuan, amal yang seperti apa? Amal yang masuk dalam kerangka istiqomah, yaitu amal yang benar. Dan Allah jelaskan amal yang benar dalam surat Al-Mulk ayat 2 dan juga surat Al-Kahfi ayat terakhir. Allah katakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Surah Al-Kahfi pun demikian. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada." Barang siapa ingin berjumpa Rabbnya dalam keadaan bahagia, hendaknya dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Berarti selama di dunia, agar kita istiqomah, beramalah dengan amal yang benar, yaitu amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan akan membimbing kita kepada kebaikan berikutnya. Ingat, kita tidak bisa mengendalikan diri kita kepada kebaikan, karena yang menentukan baik buruknya kita hati. Dan yang mengendalikan hati kita hanya Allah. Hari ini kita cinta sunnah, hari ini kita cinta Allah, hari ini kita cinta kebaikan. Tapi siapa yang menjamin besok kita tetap mencintai kebaikan? Kalau Nabi SAW saja yang sudah dijamin surga oleh Allah, doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah, "Ya muqallibal qulub," wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kalau itu doa Nabi yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah agar diteguhkan hatinya di atas agama, di atas kebenaran, maka kita yang tidak jelas nasibnya di akhirat, kita hanya berharap kebahagiaan. Maka kita yang lebih lemah imannya, lebih dangkal ilmunya daripada Nabi, harus lebih berhati-hati. Sangat besar kemungkinan perubahan yang begitu drastis pada diri kita. Sangat mungkin segala yang aneh, segala yang tidak mungkin bisa terjadi pada diri kita, karena kita memiliki hati yang selalu berubah-ubah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak ada yang lebih sulit aku perbaiki daripada memperbaiki hati. Li'annaha tataqallab, karena hati selalu berubah-ubah. Karena yang paling tidak stabil di dunia, kata beliau, yang paling tidak pernah stabil adalah qalbu. Ternyata amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan kita kepada amal berikutnya. Makanya kata ulama, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah misalnya mengatakan, di antara tanda atau indikasi amalan diterima oleh Allah, di mana Allah akan membimbing hambanya tersebut kepada amal kebaikan berikutnya. Contoh kata beliau, Ramadan. Seorang yang ingin tahu Ramadannya, ibadah Ramadannya diterima oleh Allah, di antaranya misalnya puasa Ramadan diterima oleh Allah, coba lihat bagaimana semangatnya menjalankan 6 hari Syawal. Kalau setelah Ramadan, setelah memasuki Syawal, dia kok rindu puasa Syawal, berarti itu merupakan indikasi amalnya selama Ramadan diterima oleh Allah. Dan kaidah berkata, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha, di antara kebaikan Allah, ganjaran Allah terhadap kebaikan hambanya, di mana Allah akan membimbing hambanya kepada amal kebaikan berikutnya. Jadi bisa nggak kita menjamin besok tetap sholat?
Bisa nggak kita menjamin besok kita tetap mencintai Allah, tetap berorientasi kepada akhirat, ingat mati, tetap baik, tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang luar biasa besar pengaruhnya. Apa yang kita amalkan sekarang, pastikan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul.